Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. ya, salam olahraga untuk kita semua. Eh, Pada kesempatan ini, ya, saya akan memaparkan materi mengenai modul ajar. Sebelum itu, untuk teman-teman, ya, sebelum kita mulai pemaparan pada kesempatan ini, ya, mari kita awali dengan berdoa. Ya, kita berdoa dengan menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Berdoa dipercukupkan. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Tidak tadi. Untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang modul ajar. Saya akan tampilkan dalam bentuk presentasi. Ya, pada agenda sesi, ya. Pada agenda sesi yaitu konsep modul ajar. Yang kedua yaitu konsep modul ajar. Berikutnya untuk prinsip penyusunan modul ajar seperti apa. Nah, berikut untuk prosedur penyusunan modul ajarnya seperti apa. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar. Yang kedua untuk komponen modul ajar. Nah, untuk konsep modul ajar, yaitu ini kita lihat pada tayangan gambar, yaitu dari gambar yang di tengah adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikut untuk gambaran keduanya yaitu capaian pembelajaran, berikut untuk alur tujuan pembelajaran, dan terakhirnya yaitu pada modul ajar. Nah, di sini akan kita pelajari yaitu untuk konsep modul ajar. Nah, di sini ada dijelaskan untuk pengertian modul ajar yaitu sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, berikut untuk modul ajar yaitu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Itu untuk guru perlu memahami, ya, untuk konsep pembelajaran modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan lebih bermakna. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang menanggapi atau memberikan saran ataupun sanggahan mengenai konsep modul ajar dalam hal yang saya paparkan? Dipersilahkan dari Pak Deden atau Ibu Narti. Lanjut Pak, cukup jelas Pak. Oke, saya lanjutkan untuk materinya. Ini untuk modul ajar sebentar Pak Steplin. Ini untuk modul ajar ini ya. Ini kayaknya mungkin belum ada yang referensi yang pasti ya. Jadi mungkin ini nanti untuk kedepannya penyusunan modul ajar ini itu di apa dibicarakan bersama ya, atau disusun bersama untuk sesuai daerah masing-masing gitu ya, mungkin pas step seperti itu kan.
Karena kemarin itu kan belum ada yang pasti ya, belum ada contoh atau referensi yang pasti untuk penyusunan modul ajarnya. Jadi masih dalam pembahasan seperti ini kayaknya. Mungkin dari saya seperti itu. Untuk modul ajar ini ya, dikaji lebih lanjut untuk apa namanya disebarluaskan. Jadi menunggu keputusan dari, mungkin ada semacam keputusan dari menteri untuk memberlakukan modul ajar dalam hal pembelajaran atau kurikulum Merdeka Belajar seperti Ibu Nafti. Ya, masih Oke, next Pak. Mungkin anu ya, teman PGSD. Ya, ini kita sebagai guru, yaitu dalam satuan pendidikan diberi kebebasan, ya, seperti hal yang ditanyakan oleh Ibu Narti tadi, itu untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik tersebut. Ya, dalam belajar yaitu siswa itu kita harus ambil dengan konteks apa yang dibutuhkan oleh siswa. Dari situ kita menyusun konteks, menyusun modul ajar tersebut. Ya. Nah, di sini dijelaskan untuk modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Dan komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk perlengkapan persiapan pembelajaran. Dan yang terakhir itu komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran atau kebutuhan guru ataupun peserta didik tersebut. Nah, di sini sudah ditampilkan. Di sini adalah mungkin yang dimaksud di sini, maksud saya itu untuk kisi-kisi ataupun kerangka dalam penyusunan modul ajar, ya, yang terdiri dari informasi umum, ya, ada komponen inti dan lampiran. Ya, ada yang bisa ditanggapi di materi ini? Ya, Pak Steflin. Ya. Ini di poin pertama di situ ada guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik, Pak ya. Nah, di sampingnya di situ kan ada komponen modul ajar yang terdiri dari 3 bagian. Maksud dikembangkan di sini, maksudnya kita menambahkan komponen yang ada di layar ini apa mengganti apa gimana itu Pak? Maksudnya mengembangkan di sini merubah komponen yang sudah ada di slide ini Pak ya, apa harus menambahkan gitu? Jadi jangan mengurangi komponen yang ada di sini apa gimana itu Pak? Maksud mengembangkan di sini? Maksudnya di sini Pak Deden ya, untuk komponen modul ajar itu bisa kita kembangkan sesuai kebutuhan dari lingkungan sekolah tersebut atau peserta didik tersebut. Apa yang bisa diambil dari yang dibutuhkan oleh peserta didik, ya itu kita bisa ditambahkan di situ untuk komponen. Ya, di sini yang tertera itu pada komponen intinya, ya. Umpamanya di sini saya contohkan, ya, untuk pada pemahaman bermakna atau pertanyaan pemantiknya seperti apa, itu kita bisa menambahkan, dikreasikan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Jadi seperti itu Pak Deden. Oke, siap Pak. Ya, dari ada Ibu Narti. Bu Narti mungkin ada? Apa di kantornya Pak yang COVID? Next yang Pak. Terpapar kasihan satu keluarga. Lanjut ya. Untuk berikut komponen modul ajar, yaitu ya di sini dipaparkan atau dijelaskan ya sesuai dengan identitas modul belajar, ada informasi tentang modul ajar yang dikembangkan, yaitu terdiri dari
nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul belajar. Nah, berikut untuk jenjang sekolah, yaitu kita tuliskan di situ umpamanya SMP Negeri 11 atau SMP Negeri 10, SMP Negeri 2, seperti itu. Kemudian tingkatan kelasnya kita tuliskan pada identitas modul tersebut. Nah, berikut untuk alokasi waktu. Ya, penentuan alokasi waktu yang digunakan yaitu alokasi waktu yang sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Ya, nantinya untuk jam alokasi waktu belajar yang kita gunakan pada saat ini, ya, untuk mata pelajaran PJOK yaitu 3 jam pelajaran ya dalam satu kelas, dihitung dalam alokasi per minggu. Nah, berikut untuk kompetensi awal. Ya, kompetensi awal yaitu pengetahuan. Terdapat keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Berikut untuk profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah tujuan akhir ya dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Yaitu profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten ataupun metode pembelajaran. Nah, di dalam modul pembelajaran yaitu profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya ya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada modul ajar tersebut. Jadi kita hanya memilih sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan siswa atau peserta didik tersebut. Nah, berikut untuk 6 dimensi ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, yaitu terlihat dengan jelas di dalam materi atau isi pembelajarannya. Yang kedua, pedagogiknya. Ya, yang ketiga, kegiatan proyek ataupun asesmennya. Nah, di setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Ya. Untuk sarana dan prasarana dalam penyusunan komponen modul ajar. Nah, untuk sarana yaitu kita akan menuangkan dalam modul ajar tersebut yaitu fasilitas atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, yaitu sarana pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara pada sarana prasarana tersebut ya kita sesuaikan dengan itu kebutuhannya pada proses pembelajaran, umpamanya materinya permainan sepak bola. Nah, di sini kita tuangkan di situ, umpamanya yang akan kita tuangkan di situ adalah sarananya seperti lapangan sepak bola, ada tiang gawang atau gawangnya. Dan berikut untuk prasarananya ya mungkin seperti yang akan kita tuangkan yaitu seperti bola dalam bentuk bola kaki ataupun bola plastik. Berikut untuk sempritan boleh, fluid, stopwatch, dan sebagainya. Bisa kita tuangkan dalam sarana dan prasarana. Nah, di sini untuk target peserta didik. Ya, peserta didik yang dimaksudkan dalam peserta didik tersebut yaitu kita akan memilah, ya. Kita akan memilah berdasarkan peserta didik reguler yang tipenya seperti apa, yang umum, ada yang bisa dalam kesulitan belajar, ada yang tipenya peserta didik dengan pencapaiannya tinggi atau sudah bisa mencerna ataupun memahami sepenuhnya materi yang kita ajarkan. Berikut untuk model pembelajaran. Nah,
pada model pembelajaran yaitu model yang akan kita ambil yaitu seperti kalau pada saat ini ya masa pandemi COVID-19, yaitu kita ambil ada 2 model pembelajaran atau metode pembelajarannya, yaitu pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran di luar jaringan atau dalam jaringan dan luar jaringan ya. Next, untuk tujuan pembelajaran. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tujuan pembelajaran, mungkin ada sanggahan dari Bapak Ibu, dari teman-teman. Next. Next aja, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan. Pada komponen, ya, komponen tujuan pembelajaran, ya, pada tujuan pembelajaran itu kita menentukan ya kegiatan hasil belajar siswa itu dari sumber daya yang digunakan, ya, kesesuaian yang beragam murid dan metode asesmen yang digunakan seperti apa. Yang berikut untuk pemahaman bermakna, ya, pemahaman bermakna di sini yaitu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Contoh kalimat pemahaman bermaknanya yaitu mungkin di sini saya bisa contohkan, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Ya. Next. Berikut untuk pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan pemantik yaitu dibuat oleh guru dan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu atau kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik tersebut. Nah, contohnya saya akan berikan contoh, yaitu pertanyaannya, apa yang membuat sebuah cerpen menarik atau dibaca? Ya, ini untuk pertanyaan pemantiknya. Ya, mungkin saya akan ambil contoh dalam pembelajaran PJOK, yaitu ya apa yang melatar belakangi bahwa adik-adik siswa memilih atau menyukai pembelajaran pada permainan sepak bola. Nah, itu adalah contoh pertanyaan pemantik dari mata pelajaran PJOK. Berikut untuk kegiatan pembelajaran. Nah, untuk urutan kegiatan pembelajaran, yaitu intinya dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Itu disertakan opsi atau pilihan alternatif dan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan, ya, sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Itu meliputi 3 tahap. Itu pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Penutupnya berbasis metode pembelajaran yang aktif kepada peserta didik ataupun siswa tersebut. Nah, berikut untuk asesmen. Nah, asesmen di sini asesmen yang kita ketahui bersama yaitu asesmen adalah bentuk penilaian. Bentuk asesmen yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaiannya harus ditentukan dengan jelas, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru berdasarkan ya sudah kita dipilih dari komponen-komponen tersebut. Jenis-jenis asesmen tersebut yaitu meliputi asesmen sebelum pembelajaran, yaitu kita kenal dengan diagnostik, ya. Yang kedua, untuk asesmen selama proses pembelajaran atau asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu asesmen sumatif.
Nah, bentuk asesmen yang bisa dilakukan yaitu asesmen sikap. Ya, sikap yang dimaksudkan di sini yaitu sikap yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu dapat berupa observasi, yaitu penilaian diri siswa, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Maaf. Nah, berikut untuk performa. Ya, performa itu dalam hal presentasi atau drama bisa kita penilaiannya dalam bentuk pameran hasil karya ataupun jurnal. Nah, untuk berikut untuk asesmen tertulis, ya. Asesmen tertulis yaitu tes objektif, ya. Ada dalam bentuk esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat dan benar atau salah dalam bentuk asesmen. Nah, berikut untuk yang terakhir untuk pengayaan dan remedial. Di sini yang dimaksudkan dalam pengayaan yaitu kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian nilai tertinggi, ya, mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Nah, di sini kita memberikan remedial kepada peserta didik. Ya, mungkin kan tadi sudah saya jelaskan klasifikasinya dalam bentuk ada siswa yang model karakternya yang kurang mampu dalam memahami, yang berikut dia sudah mampu, dan yang berikut yang sudah klasifikasinya sudah benar-benar paham dengan materi yang kita berikan. Berikut untuk lembar kerja peserta didik. Nah, ini komponen modul ajar yang mungkin akan kita tuangkan pada bagian lampiran, ya, lampiran dari modul ajar kita. Itu lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, yaitu bukan guru, dan dapat diperbanyakkan sesuai kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Nah, untuk bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau memperdalam pemahaman materi pada saat dimulai materi ataupun pada akhir kegiatan pembelajaran. Nah, berikut untuk glosarium. Ya. Glosarium ini yang dimaksudkan yaitu merupakan kumpulan atau istilah-istilah, ya, dalam suatu bidang secara alfabetikal, ya, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Nah, kita akan harus menuangkan artinya makna atau arti dari suatu yang kita anggap tidak dimengerti atau merupakan istilah-istilah yang secara itu bisa kita katakan sebagai istilah-istilah yang jarang dipahami oleh pembaca ataupun yang bisa menerima modul ajar kita. Nah, berikut untuk daftar pustaka, ya. Terakhirnya untuk daftar pustaka yaitu sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, referensi yang dimaksud di sini yaitu semua sumber-sumber belajar yang kita tuangkan ataupun yang kita tarik untuk menyusun suatu modul ajar tersebut, yaitu buku siswa atau buku referensi atau majalah, koran, atau dalam bentuk kita tarik materinya dari situs internet ataupun di lingkungan sekitar ataupun dari narasumber yang kita kutip bukunya atau materinya. Nah, sampai di situ materi yang saya paparkan. Apakah ada tanggapan dari atau pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian?
Ya, saya persilahkan untuk teman-teman. Untuk Jelas, Pak. Ya, Ibu Narti. Harus on. Pas, Pak. Tidak macam. Udah jam 10, Pak. Oh, harus on pada saat kerja itu Pas. Oke, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan ini, ya, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian, itu bisa dijadikan sebagai konsumsi untuk latihan untuk beberapa materi yang sudah saya paparkan tersebut. Marilah kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Silakan kita lihat tampilan tersebut, yaitu sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan soal tersebut, ya. Sebutkan untuk minimal 7 komponen yang sudah saya paparkan tadi untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, sampai jumpa di materi selanjutnya, ya. Untuk Bapak Ibu, ada sanggahan lagi untuk pertemuan kita pada gunakan tes operasional dapat Pas, Pak. Iya. Pas. ya sudah paskan. Nah, Lanjut, Pak. tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya. Kita tutup dengan doa. Oke, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dipercukupkan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian atas partisipasinya dalam pemaparan materi saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.